Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Tapi Serius. Kali ini kita mau ngobrolin topik yang lagi rame nih, soal program makan siang gratis dari pemerintah yang diadakan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tapi di sisi lain ada pemangkasan dana APBN termasuk anggaran pendidikan. Nah, gimana sih ceritanya sebenarnya tuh? Nah, bareng aku hari ini dan dua teman aku yang cantik-cantik ini, yaitu yang pertama ada Dea. Halo Dea. Halo. Nah, topik kali ini benar-benar menarik ya buat dibahas dan penting banget. Setuju. Dan yang kedua yaitu ada Yuli. Halo Yuli. Halo, siap ngobrol santai tapi nendang nih. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan yang penting, kita simak dulu berita yang satu ini. Informasi selanjutnya, bagaimana dengan beban anggaran yang mesti ditanggung oleh anggaran yang begitu jumbo, super fantastis dengan angka 450 triliun tadi. Sementara kita tahu realitanya saat ini adalah APBN 2023 kita defisit begitu ya, yaitu 347,6 triliun rupiah. Dan program makan siang gratis ini apabila telah berjalan penuh membutuhkan tadi anggaran 450 triliun atau bisa dikatakan setara dengan 13,5% dari APBN 2024 yang berjumlah 3.325 triliun rupiah. Artinya angkanya super jumbo. Nah, lalu yang dikatakan oleh Edi Suparno berikutnya, coba kita lihat. Dikatakan oleh Edi Suparno, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, bahwa sumber dana program makan siang gratis bisa diperoleh dalam waktu 2-3 bulan setelah Prabowo menjabat, dilakukan dengan meningkatkan rasio perpajakan hingga mengimbangi negara tetangga di kawasan dan evaluasi subsidi bahan bakar. Jadi menurut Edi Suparno, dalam waktu 2-3 bulan, jadi sekitar bulan Oktober nanti baru akan dilakukan pelantikan presiden terpilih begitu ya. Kemudian 2 sampai dengan 3 bulan berikutnya maka diharapkan bisa akomodasi alokasi anggarannya dari rasio perpajakan yang akan ditingkatkan maupun juga dari subsidi bahan bakar yang akan dipangkas. Maka dari situlah yang dianggap sebagai solusi untuk bisa mengakomodir maupun juga merealisasikan program makan siang dan juga susu gratis yang merupakan program janji politik dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, kemudian pemirsa, yang menjadi pertanyaannya kemudian realistiskah sebetulnya dengan apa yang dijanjikan? Nah, dari cuplikan tadi kita akan bahas tuntas topik yang lagi hangat diperbincangkan. Nah, menurut kalian dari dasar dulu deh, kenapa sih makan siang itu gratis? Emang apa pentingnya? Gimana menurut kalian? Jadi program makan siang gratis ini merupakan salah satu program prioritas di pemerintahan baru yang digagas oleh Bapak Prabowo, yang tujuannya itu bagus untuk mengurangi stunting dan juga bisa membantu anak-anak miskin untuk datang ke sekolah itu dalam keadaan fisik yang lebih baik. Nah, dari perspektif ekonomi ini masuk akal juga ya, karena anak-anak bisa datang ke sekolah dalam keadaan yang tidak lapar dan mereka bisa fokus belajar. Terus juga meringankan beban orang tua untuk menyiapkan makan siang gratis untuk anak-anaknya. Nah, ujung-ujungnya ini bisa jadi investasi di SDM ya. Iya sih, menurutku ini bisa masuk ke investasi jangka panjang. Soalnya kan kalau kita dapat gizi yang baik, otak kita kan menjadi sehat dan potensi kita akan lebih maksimal. Iya. Wah, bener banget tuh. Ini soal akses, pemerataan dan juga masa depan. Nah, tapi kayak program seperti ini bukannya butuh dana yang besar ya? Kayak Logistik apa gitu? yang iya. rapi. Oh iya. Nah, dari dana yang besar itu kita juga bertanya-tanya ya, dananya itu dari mana sih sebenarnya? Nah, ini dia yang bikin orang garuk-garuk kepala. Tiba-tiba ada berita katanya anggaran pendidikan dipotong. Kok jadi pendidikan yang dikorbanin? Iya, ini yang dikhawatirkan banyak pihak ya, karena pemerintah bilang hal ini bagian dari realokasi dan efisiensi. Padahal kan pendidikan mendapatkan dana yang sangat besar dari APBN. Nah, saat anggaran dari pendidikan dipotong, akan terasa banget Dampaknya oh gitu iya, ya. iya dampaknya. Oh iya, dan pendidikan juga bukan sektor yang hasilnya instan ya.
Iya dipotong saat ini. Nah, tapi efeknya bakal kerasa 5-10 tahun ke depan. Nah, itu akan berdampak ke kayak kualitas guru, fasilitas sekolah, pendanaan bukunya, lalu bahkan beasiswa pun akan ikut terdampak. Wah, jadi kayak nambal ban bocor tapi pakai lem rumah nggak sih? Ada yang ditolong tapi ada yang dirusak. Waduh, bener juga tuh kiasannya. Seharusnya kebijakan itu saling mendukung loh, bukan malah saling menjatuhkan. Nah, iya. Nah, sebenarnya pemerintah juga nyari sumber dana lain sih, tidak bergantung ke pendidikan. Katanya pemerintah bakal naikin rasio perpajakan. Nah, dari itu pendapatan negara bakal lebih banyak dari gitu ya? pajaknya itu. Oh iya sih, tapi subsidi bahan bakar kan juga mau dievaluasi. Tapi ada wacana mau dialihkan dari BBM ke sektor yang lebih produktif. Oh gitu ya. Iya, tapi tantangannya juga besar banget ya. Apalagi kalau nggak dikelola dengan hati-hati, bisa salah ke sektor lain yang dampaknya itu fatal banget untuk masa depan, seperti sektor pendidikan ini. Nah, kalau kita lihat dari keterangan resmi pemerintah, mereka bilang ini tuh cuma soal efisiensi dan keadilan sosial. Tapi emang itu cukup buat pembenaran? Secara prinsip oke lah. Nah, tapi perlu dieksekusi. Kita perlu menelusuri apa saja indikator yang dipakai untuk menentukan sektor mana yang perlu dipotong. Nah, kan banyak sektor-sektor nih. Nah, kenapa harus pendidikan? Terus terang kita juga penasaran ya, program makan siang gratis ini udah pernah diuji coba belum sih? Kalau belum dan langsung diterapkan, bisa saja hal ini tidak efektif dan anggaran itu hanya sia-sia karena program makan siang tidak terlaksana dengan baik. Setuju sih, niatnya mulia, tapi kan kita perlu bukti dulu. Wah, bener banget tuh. Nah, kita perlu kebijakan yang berdasarkan data dan evaluasi. Nah, bukan hanya kebijakan yang visi saja tanpa adanya bukti. Iya sih. Nah, tapi kalau kita lihat di medsos, masyarakat itu terbagi jadi dua kubu loh. Kalau yang pertama itu katanya pemerintah peduli sama rakyat kecil, tapi yang satunya katanya buat gaya-gayaan doang, malah pendidikan jadi keteteran. Gimana menurut kalian? Dua-duanya nggak salah sih ya. Mungkin yang pro itu mereka yang merasa terbantu dengan adanya program ini. Nah, sedangkan yang kontra itu mungkin mereka khawatir terhadap masa depan pendidikan anak-anak mereka. Kita juga sekarang banyak tahu ya, guru-guru itu mulai bersuara. Mereka itu bukan menolak program makan siang gratis, tapi menolak jika anggaran yang digunakan dari pemotongan pendidikan. Karena jika dana di sekolah itu kurang, guru-guru juga susah untuk mengelola program baru seperti program makan siang gratis ini. Bener juga, makan siang gratis tapi WC rusak, percuma dong. Nah, itu pendidikan bukan cuma soal makan, tapi juga soal sarana, guru, kurikulum, serta kayak apa ya? Gimana ya, kayak kegiatan belajar. Ya, kegiatan belajarnya gitu. Iya. Nah, masuk ke bagian penting nih. Yul, menurutmu gimana sih? Emang program ini tuh sudah adil? Secara niat bagus banget ya, tapi kalau kita bicara soal keadilan, ini belum sepenuhnya adil. Dan bisa kita lihat juga di daerah tempat tinggal kita, ini belum menerima program makan siang gratis itu loh. Iya sih. Kayak warga yang belum mendapatkan makan bergizi kerap mengeluh kepada presiden, katanya belum kebagian jatah akan makanan gratis ini. Tapi menurutku daerah perkotaan itu malah cenderung lebih siap, karena kan mereka punya fasilitas yang baik dan akses yang lebih mudah. Sedangkan kalau daerah terpencil itu mereka susah menerapkan program ini karena keterbatasan akses dan juga dapur di dalam sekolah itu masih belum ada. Dari sisi kebijakan juga belum ada mekanisme yang jelas ya untuk mengetahui daerah mana yang layak untuk menerima program tersebut. Nah, tapi Yul, menurutmu gimana sih di lapangan itu kalau soal untuk dampak untuk pemotongan anggarannya? Dampaknya terasa langsung ya, seperti di NTT dan Papua Barat. Karena pemotongan dana infrastruktur, jadi tidak dilakukan perbaikan jalan, padahal jalan ini digunakan untuk anak-anak pergi sekolah dan masyarakat sekitar melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya. Wah, jadi pemotongan ini bukan cuma soal angka, tetapi asas hidup ya. Jadi bisa mengganggu program pembangunan yang strategis itu. Iya.
Nah, kalau kita tarik kesimpulan dari pembahasan kita ini tadi, sebenarnya makan siang gratis itu punya niat baik, cuman implementasinya aja yang kurang matang. Setuju sih, niatnya untuk memperbaiki gizi anak-anak dan meningkatkan kualitas SDM itu perlu diapresiasi. Nah, tapi jangan sampai saat melakukan program ini akan mengorbankan sektor penting seperti pendidikan, pembangunan daerah, seperti itu. Iya, karena kalau terganggu justru akan membuat program ini tidak terlaksana, dan keadilan juga sangat penting loh. Jangan sampai anak-anak yang di pelosok itu malah tertinggal, dan yang kita perjuangkan sebenarnya masa depan generasi bangsa loh. Oke guys, obrolan kita kali ini lumayan panjang dan bermanfaat ya. Betul, Cit. Semoga obrolan kita tadi bisa membuka sudut pandang baru buat pendengar. Dan semoga bisa jadi bahan refleksi juga ya, karena setiap kebijakan itu pasti ada konsekuensinya. Amin. Oke, makasih banget Yuli, Dea udah nemenin ngobrol kita hari ini. Nah, untuk para penonton, makasih juga udah lihat video kita sampai habis, dan jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Bye.